Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam umur 18 hari. Nah, kita penggunaan blower full 9 blower. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hidup semua, umur 18 hari. Suhu seperti yang tadi dilihat sekitar 27, mungkin di depan sekitar 26. Dan speed blower yang kita pakai, kita berjalan di 22 Hz semua rata, total 9 blower 22 Hz untuk umur 18 hari. Kandang lebar 15, panjang 120 cm, 120 meter, sorry. Nah, sedangkan kondisinya sendiri ini seperti yang teman-teman lihat, aktif. Dan ini, oh ya, sorry lupa, biasanya banyak ditanyakan jam berapa itu. Nah, ini jam 2 malam. Malam, dan kondisi di luar lumayan lagi ada sedikit berkabut. Oke, kira-kira begitu kondisi di sini karena perbukitan, jadi kadang-kadang kalau lagi banyak sampai ke gudang kabutnya. Nah, ini kondisinya seperti teman-teman bisa lihat sendiri. Aktif, menyebar, rata, beraktivitas. Nah, jadi kalau banyak bahasa di grup-grup ayam itu, yang penting ayam nyaman nyebar. Nah, sebenarnya nggak cukup hanya nyebar aja, tapi si ayam juga nyebarnya harus nyebar yang aktif. Dan ini kondisi bulu, kalau teman-teman mau lihat, yang jantan betina, itu betina, sorry. Nah, yang jantan dengan kondisi bulu yang tidak terlalu rapat, itu artinya pada saat kita proses pemeliharaan ini ayam nggak kedinginan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kalau misalkan kita pakai metode pemeliharaan untuk sistem kontrol blowernya itu masih pakai timer, biasanya di umur-umur segini belum berani main full blower semuanya nyala. Pengalaman saya di lokasi yang cukup ekstrim juga di Jawa Tengah, yang ya bisa under 20 derajat lah kondisi malamnya, itu kita paling berani 4 blower full nyala semua. Nah, ini karena kita pakai inverter, jadi 9 blower berani kita nyalakan. Kelebihannya apa? Kelebihannya, jika 9 blower kita nyalakan, otomatis kerataan udara dari kanan ke kiri itu lebih terjamin, lebih rata. Nah, kalau 4 blower kan banyak ruang kosong, udaranya nggak rata dari kanan ke kiri. Nah, sedangkan lebar kandang yang kita pakai 15 meter itu harus jauh lebih baik, karena kandang 15 meter itu sangat rentan gagal kalau misalkan sistem pengaturan blowernya kita tidak bisa tidak bisa diratakan lah, tidak mampu memberi kerataan udara yang baik. Ya, itulah kurang lebih kayak gitu. Sedangkan di sini kita berhasil mengatasi hal itu dengan menyalakan seluruh blower. Ya, itu artinya dari kanan ke kiri suplai udaranya imbang, jadi nggak ada yang merasa kurang, nggak ada yang merasa lebih. Nah, sama, jadi dari kanan ke kirinya nggak ada ruang kosong yang mati blower. Nah, biasanya untuk kondisi malam hari ini kita agak berkorban untuk skat yang di depan. Skat yang di depan biasanya agak kedinginan, nggak serata yang di belakang. Ya, wajar lah, karena yang di depan kan mula-mula udara masuk, mereka kedinginan, kita maklumkan, kita biarkan, karena walaupun kedinginan mereka dapat udara yang terbaik.
Nah, sedangkan di bagian belakang tidak kedinginan menyebar, tapi udaranya nggak sebaik yang di depan. Ya udahlah, kalau menurut saya sih saya anggap adil aja. Agak kedinginan tapi udaranya bagus. Yang bagian ke belakang nggak kedinginan tapi udaranya sisa kan dari depan. Mungkin kira-kira begitu. Tapi ya settingan masih bisa kita turunkan lagi. Di frekuensinya kita rendahkan lagi. Kalau dari hitung-hitungan sih sebenarnya untuk frekuensi 25 Hz itu cukup dengan 6 blower. Cuma kemarin kita coba adaptasikan hitung-hitungan itu dari spek CFM blower yang dari pabrikannya, ternyata ada indikasi bagian belakang kekurangan oksigen. Nah, itu sebabnya kita cobakan dulu ke 17, diturunkan ke 20 Hz tapi dengan tetap 9 blower, masih tetap juga indikasinya kekurangan oksigen di bagian belakang. Nah, oleh sebab itu kita ambil dengan sangat terpaksa ambil tindakan untuk bagian depan agak sedikit kedinginan, jadi sebarannya tidak sebagus yang di bagian tengah dan belakang. Tapi untuk overall gitu, bobotnya lebih bagus dengan cara seperti ini. Karena untuk ayam udah sebesar ini agak berisiko besar juga kalau misalkan kurang-kurang suplai udaranya. Oh ya, dan yang paling menarik dari perawatan atau pemeliharaan ayam broiler dengan kontrol blowernya menggunakan inverter itu, kita nggak ada delay timer. Nah, biasanya kan umur-umur segini tuh untuk daerah-daerah dingin tuh masih di delay, ada stopnya, terus nanti jalan lagi udara, ada stopnya, nanti jalan lagi udara. Di kondisi seperti itu biasanya ada penumpukan amoniak dan keratan udara, tentunya nggak sebagus dengan yang sistem inverter ini. Karena yang sistem inverter ini blower nyala terus sepanjang hari nonstop tanpa ada berhentinya, dengan putaran yang kita perlambat sesuai dengan bobot ayamnya, sesuai dengan kebutuhan udara ayamnya. Jadinya jauh lebih seger udaranya, pergantiannya tanpa henti. Oke, dan ngomongin masalah climate controlnya, kan climate control sendiri nggak begitu saya pakai. Soalnya kalau di awal-awal kita masih pakai untuk jaga-jaga atau takutnya overheat suhu atau gimana. Tapi kalau kita sudah hitung benar kebutuhan udara si ayam dan dikalkulasikan dengan kecepatan dan spek blower bawaannya. Jadi spek blower tuh CFM-nya kita bisa tahu lah dari pabrikannya berapa. Nah, itu nanti kita kalkulasikan dengan kebutuhan udara per ekornya ini nih, atau per kilo bisa. Dan kebutuhan udara setiap ekor atau per kilo ayam juga itu tergantung dari strain yang kawan-kawan pakai di kandang masing-masing. Jadi tuh ya harus agak banyak bertanya juga, karena beda strain beda juga kebutuhan oksigennya. Konon katanya begitu, saya ikut aja. Tapi inti dari video ini adalah banyak yang meragukan settingan kandang dengan lebar 15 meter itu, katanya hasilnya kurang bagus. Nah, sedikit saya analisa untuk kandang 15 meter itu karena pengaruh lebarnya yang lebih dari biasanya, sedangkan kita di Indonesia ini terbiasa dengan lebar maksimal 12 meter. Banyak yang main di 10, bahkan di bawah 10 tuh banyak. Semakin kurang lebar kandang, semakin mudah settingan kerataan udaranya. Dan semakin lebar kandang, kalau di luar negeri ada yang sudah sampai 18, ada yang sampai 23 lebar kandangnya. Nah, itu lebih susah untuk kita mengatur kerataan udaranya. Nah, ini seperti
seperti yang tadi saya bilang, di depannya nggak terlalu rata, tapi ya nggak buruk-buruk amat. Pit intake-nya paling bagus yang di depan ini, mungkin karena udaranya segar kali, atau karena energi metabolismenya sedikit terkuras karena kedinginan. Oke lah, bobotnya masih imbang, dan FCR juga masih bagus. Oh ya, ngomong-ngomong FCR, untuk kandang dengan sistem inverter ini yang putaran yang ngalir terus dan udaranya jalan, FCR-nya lebih bagus dibandingkan dengan yang kita pakai delay. Jadi segitu dulu lah ngobrol-ngobrolnya tentang lebar kandang 15 meter ini dan kelebihannya menggunakan inverter. Nanti mungkin di episode selanjutnya bisa dibahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.